البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 184 dari Syarhus Sunnah. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, wala yahil wa hadza makna qaulil muallifi rahimahullah, dan inilah makna ucapan penulis rahimahullah, wala yahillu qitalu sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak halal bagi seorang pun untuk memerangi penguasa ataupun memberontak kepadanya. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'. Barang siapa melakukan itu maka dia adalah mubtadi' ala ghairi sunnati wat thariq. Tidak berjalan di atas sunnah dan agama ini, dan jalan agama ini. Tidak berada di atas sunnah dan jalan agama ini. Wa inna makana ala ghairi sunnati wat thariq li'annahu wafaqa ahlal bid'ah. Dia tidak ada di atas sunnah dan jalan agama ini karena dia menyepakati ahlul bid'ah fi qaulihim bijawazil khuruji alal a'immah, di dalam pendapat mereka yang mengatakan boleh memberontak kepada penguasa idza jaru au fasaku, apabila mereka berbuat kejahatan atau kefasikan. Wal hikmatu fi adami jawazil khuruj ala waliyil amr. Dan hikmah tentang tidak diperbolehkannya memberontak kepada penguasa apabila idza fa'alal ma'asi wal kabair, apabila penguasa itu melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa besar adalah li'anna syari'ata ja'at bitahsilil masalih wa takmiliha, karena syariat itu datang untuk menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan dan penyempurnaannya, wa bidar'il mafasid wa taqliliha, dan untuk menolak kerusakan-kerusakan dan menyedikitkannya. Wa min qawaidis syariah, termasuk dari kaidah syariah adalah annahu idza ijtama'at mafsadatan kubra wa sughra, apabila terkumpul dua kerusakan yang besar dan yang kecil, wala yustata'u tarkuhuma, dan tidak mungkin dua-duanya ditinggalkan, wala budda min fi'li wahidatin minal mafsadatain, dan wajib melakukan salah satu dari dua kerusakan tadi, fa inna nartakibul mafsadatas sughra, maka kita menempuh kerusakan yang kecil litafwitil kubra, untuk meluputkan diri dari mafsadah yang besar. Wa kadzalika idza wujidat maslahatan, demikian pula apabila didapatkan dua kemaslahatan, kubra wa sughra, yang besar dan yang kecil, la nastati'u fi'lahuma, kita tidak mampu melakukan kedua-duanya, fa innana nufawwitul maslahatas sughra wa naf'alul maslahatal kubra, maka kita meluputkan kemaslahatan yang kecil dan melakukan kemaslahatan yang besar. Fa hadhihi qa'idatun min qawaidis syara', maka ini adalah salah satu dari kaidah-kaidah syariat. Dallat 'alaiha nususun katsirah, ini ditunjukkan oleh nas-nas yang banyak. Famin adillati hadhil qawaid, maka termasuk dari dalil-dalil kaidah ini qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih li Aisyah radhiyallahu anha, laula qaumuka hadisu ahdin bi kufr lanaqattul ka'bah faja'altu laha babain. Seandainya bukan karena kaummu itu baru saja lepas dari kekufuran, niscaya aku telah meruntuhkan Ka'bah dan aku jadikan dia memiliki dua pintu. Tayyib. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yakni maknanya apa? Mana'ahu min dzalik khasyatu an yakfuru. Rasulullah SAW terhalangi dari melakukan yang benar ini, yaitu apa? Meruntuhkan Ka'bah untuk mengembalikan kepada Ka'bah Nabi Ibrahim,
Yang menghalangi beliau adalah karena beliau khawatir orang-orang akan kafir kembali. Li'anna Quraisyan aslamu hadisan. Karena orang-orang Quraisy baru saja masuk Islam. Wala tatahammalu qulubuhum dzalik. Hati-hati mereka tidak akan mampu memikul apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu meruntuhkan Ka'bah. Yaqul, Rasulullah bersabda, "Falaula khasyati alaihim minar riddah." Kalau bukan karena kekhawatiran saya untuk mereka murtad dari agama ini, la fa'altu dzalik. Niscaya aku melakukan itu. Li'annal Ka'bata kanat qad buniyat ala bina'il jahiliyah. Karena Ka'bah yang ada saat itu dibangun di atas pembangunan metode jahiliyah, bukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Wa dzalika anna ahlal jahiliyah lamma tasadda'atil Ka'bah qabla al-bi'satin nabawiyah bi khamsi sinin. Yang demikian itu adalah disebabkan manakala Ka'bah itu retak-retak sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW kurang lebih 5 tahun, maka orang-orang jahiliyah hadamul Ka'bah wa banauha. Mereka meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Wa qalu wa hum kuffarun yauma idzin la nuridu an nabniyal Ka'bah illa bidarahim halal. Mereka ketika itu jelas orang-orang kafir. Mereka mengatakan, kami tidak ingin membangun Ka'bah kecuali dengan uang yang halal. Laisa fiha haram, tidak ada keharamannya sama sekali. Yakni kullu dirhamin yunfiqunahu fi bina'il Ka'bah la budda ayyakuna halalan halalan. Setiap dirham yang mereka infakkan untuk membangun Ka'bah harus yaitu wajib berupa dirham yang halal. At-tin wal khashab wa ghairuhuma. Tanah liatnya, kayunya dan yang lain-lain. Fajama'u malan halala. Lalu mereka mengumpulkan harta yang halal. Summa lam yajidu malan minal halal yakfi li bina'il Ka'bah. Lalu mereka tidak mendapatkan harta yang halal yang mencukupi untuk membangun Ka'bah. Wa qassarat bihimun nafaqah. Nafkahnya itu kurang. Nafkah yang mereka dapatkan kurang. Faqalu nabni ba'daha wa nukhriju ba'daha. Mereka mengatakan kita bangun sebagiannya dan kita keluarkan sebagiannya. Sebagiannya tidak masuk ke dalam area Ka'bah, area dinding Ka'bah. Fabanau ba'daha wa akhrajul hijr sittata adru'. Mereka membangun sebagiannya dan mereka mengeluarkan hijir sebanyak yaitu 6 jengkal. Karena apa? Karena batu batanya tidak cukup pada waktu itu dan semacam itu. Au sab'ata adru' atau 7 jengkal, sehingga yang seharusnya ada di dalam dinding Ka'bah, di dalam area Ka'bah, jadi yaitu apa? Tidak terlingkupi oleh dinding Ka'bah yang baru. Walam yudkhilul hijra fil Ka'bah. Mereka tidak memasukkan hijir ke dalam Ka'bah li'annahum lam yajidu malan halala. Karena mereka tidak mendapatkan harta yang halal, yabnuna biha, yang dengan itu mereka membangun Ka'bah. Fakana amrul Ka'bati baqiyan ala ma kanat alaihi zamanal jahiliyah. Ala ma kanat alaihi zamanul jahiliyah. Maka keadaan Ka'bah masih terus berlangsung seperti keadaan di zaman jahiliyah itu. Falamma futihat Makkah fi sanati saminati minal hijrah. Tatkala Mekah telah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, wa aslamat Quraisy, dan orang Quraisy masuk Islam, lam yakunil imanu qad tamakkana min qulubihim ba'du. Ketika itu keimanan belum mantap masuk ke dalam hati mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yudkhilal hijra fil Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memasukkan hijir ke dalam Ka'bah. Wa kanat Quraisyun qad akhrajatil hijr. Dalam keadaan orang Quraisy telah mengeluarkan hijir. Wa ja'alat baban wahidan, baban syarqiyah. Mereka hanya membuat satu pintu saja untuk Ka'bah, yaitu pintu sebelah timur. Wa kana marfu'an, dan pintunya itu tinggi. Yaitu apa? Kalau mau masuk ke dalam Ka'bah perlu tangga.
Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laula anna qaumaki hadisu ahdin bijahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, seandainya bukan karena kaummu itu baru saja lepas dari jahiliyah, la amartu bil bait fahudim. Niscaya saya memerintahkan agar Baitullah diruntuhkan. Fa'adkhaltu fihi ma ukhrija min. Lalu aku masukkan ke dalam Ka'bah apa yang dikeluarkan dari Ka'bah. Wa alzaqtuhu bil ard, dan aku akan menjadikan dia menempel ke tanah. Yaitu pintunya betul-betul orang untuk memasukinya itu senang, sejajar dengan permukaan tanah. Wa ja'altu lahu babain, dan aku jadikan untuk dia dua pintu, baban syarqiyan wa baban ghorbiyan, pintu timur dan pintu barat. Fabalagtu bihi asasa Ibrahim, lalu dengan itu aku akan mencapai asas Ibrahim. Baik, hadis muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alam tara qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya kaummu itu kekurangan nafkah pada waktu itu, nafkah yang halal. Qultu fama sya'nu babihi murtafi'an. Saya tanya, kenapa pintunya itu tinggi? Yaitu apa, dibandingkan dengan tanah itu pintunya, dasar pintunya tinggi sehingga untuk masuk perlu pakai tangga. Qal fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Kaummu, yaitu orang-orang Quraisy, melakukan itu untuk mereka memasukkan orang yang mereka inginkan dan mereka menghalangi orang yang mereka kehendaki. Walaula anna qaumaki hadisu ahdihim bijahiliyah. Seandainya bukan karena kaummu itu baru saja lepas dari jahiliyah, fa'akhafu an tunkira qulubuhum, lalu aku khawatir hati-hati mereka mengingkari apa yang akan aku perbuat, an udkhilal jadra fil bait, untuk aku masukkan dinding yang mengitari hijir masuk ke dalam kategori Baitullah, Ka'bah. Wa an ulsiq wa an siqa lasiqa yalsuqu wa an alsuqa babahu bil ard, dan aku akan menempelkan pintunya, yaitu dasar pintunya, ke tanah. Hadis muttafaqun alaih juga. Fahuna ta'arada amron, maka di sini ada dua perkara yang saling bertentangan. Naqdul Ka'bah wa bina'uhu ala qawaidi Ibrahim. Yang pertama adalah meruntuhkan Ka'bah untuk kemudian membangunnya lagi sesuai dengan asas Ibrahim. Wa khaufur tidadi man aslama hadisan min ahli Quraisy, dan kekhawatiran Nabi, yang kedua kekhawatiran Nabi tentang murtadnya orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam. Falamma ta'aradal amron, tatkala dua perkara itu bertentangan, wa kanat mafsadatul kufri hiyar rajihah, sementara kerusakan kekufuran itu lebih besar. Itu lebih besar. Tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ala ma kanat alaihi zaman al-jahiliyah. Nabi SAW membiarkan Ka'bah sesuai dengan keadaannya di masa jahiliyah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.